kenapa ngolah buku itu harus kuliah gitu kan. Halo semuanya, kembali bersama aku hari ini di Ngobrol Santai. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sebuah jurusan di mana kayaknya sih nggak semua orang tahu ya teman-teman tentang jurusan ini. Atau mungkin teman-teman di rumah juga ada yang nggak tahu nih tentang jurusan ini. Nah, sebelumnya sebelum dilanjut lagi, kita sudah bersama dengan Kak Rizka dan ada di sini dengan Kak Viola. Boleh perkenalkan diri Kak ke teman-teman kita yang ada di rumah. Halo semuanya, perkenalkan aku Rizka Menita Yanti. Kalian bisa panggil aku Rizka. Halo semuanya, nama aku Viola Pina Santika, bisa dipanggil Viola atau Ola. Mungkin terbesit nih Kak di pikiran teman-teman kita semua yang ada di rumah, kok kakak-kakak bisa ya mau masuk ke jurusan perpustakaan gitu kan? Karena kan nggak kayak informasinya pun kayak nggak terlalu banyak gitu lantang kan gitu kan. Gimana apa sih anak kakak untuk mau masuk ke jurusan perpustakaan kan? Mungkin Kak Rizka dulu. Kalau aku sebenarnya nggak ada rekomendasi dari siapa-siapa. Aku dapat jurusan ini juga dari waktu itu aku nyarinya di Google, di YouTube dan TikTok gitu loh, sebagai referensi. Nah, ketemunya jurusan ini soalnya aku orangnya nggak bisa bersosialisasi sama orang lain, jadi cocok lah rasanya. Kayak orang ini benar-benar yang kebuka aja gitu kiranya Kak gitu. Oh begitu. Tapi kok kakak nyarinya itu tuh emang kata kuncinya jurusan perpustakaan atau gimana gitu, atau mereka rencananya jurusan yang khusus untuk introvert atau gimana gitu? Karena kan orangnya yang kata tadi enggak yang suka sama orang banyak tuh kan. Iya, itu aku nyarinya jurusan dengan peluang kerja yang besar, tapi peminatnya sedikit gitu loh Kak. Kata kuncinya Iya. ya. Nah, ketemunya salah satunya tuh jurusan perpustakaan dan kebetulan di UNP juga ada jurusan itu kan. Nah, makanya aku ngambil jurusan itu. Ini lebih ke pekerjaan teman-teman semuanya. Kalau kakak sendiri apa Kak alasannya? Kalau untuk memilih jurusan ini ya, karena emang sedari kecil tuh emang udah suka buku kan, jadi emang lebih tenang aja untuk belajarnya, untuk berdiskusi sama teman. Jadi itu kayak kan di perpustakaan itu kan kata-kata lebih hanya buat belajar aja kan. Kan belajar kita tuh bisa memperbanyak ilmu pengetahuan jadi kan nggak hanya tentang buku aja, kita juga ada prakteknya langsung dari sana. Jadi nggak hanya materi yang dari kampusnya aja, dari dosen yang disampaikan, tapi yang dari pustakawan langsung juga kita juga ikut terjun langsung gitu. Kayak kata orang kan perusahaan itu adalah jendela di ilmu pengetahuan teman-teman ya. Sedikit kayaknya ada benar teman-teman. Tadi Rizka bilang mengatakan bahwasanya prospek kerjanya luas gitu teman-teman kan. Nah, kalau boleh tahu nih Rizka, pekerjaan yang luas itu dalam bentuk apa ya Rizka? Kalau dari yang saya baca ya, dari informasi yang saya dapatkan, jurusan perpustakaan ini untuk untuk lulusan perpustakaan ini bisa jadi PNS loh Kak. Bisa? Iya. Jadi pelajar perpustakaan itu bisa jadi PNS? Iya, di PNS pun kita tuh kerjanya nggak melulu tentang perpustakaan umum, perpustakaan sekolah. Kita juga bisa ke instansi pemerintahan, kan lewat jalur PNS kan. Oh gitu ya. Berarti Kak Vina juga ada nih buat rencana menjadi PNS nantinya nih di instansi perpustakaan. Berarti emang mau jadi PNS berarti ya. Berarti sama nih mau jadi PNS nih kayak. Iya, lebih menjanjikan. Iya benar. Tadi ada yang kata di pemerintahan jadi sekaya. Iya, PNS itu pemerintahan Kak. Pemerintahan kalau jurusan perpustakaan tuh kerjanya gimana ya? Biasanya itu di Arsiparis, di pemerintahan kan juga ada perpustakaan khususnya tuh Kak. Nah, kita bisa mulai di situ, di perpustakaan itu. Kak Vina ada contohnya nggak Kak? Misalnya kayak perpustakaan yang di pemerintahan tuh kayak misalnya contoh instansinya tuh apa gitu? Kayak sekretariatan jenderal tuh ada tuh Kak, bisa untuk bagian dokumentasi arsip-arsipnya bisa biasanya ada. Dan disediakan ngomong pekerjaan tertentu untuk di bidang tertentu, karena kan contohnya kayak di UNP ini kan nggak semua pustakawan tuh dengan jurusan yang ada kayak kita di jurusan perpustakaan. Di sini kan banyak dengan jurusan yang berbeda kan, jadi ya kenapa di kayak contohnya di UNP kan pasti kan banyak jurusan yang berbeda dan tentu saja tuh pasti lebih
butuh untuk kayak kita nih, karena kan kita lebih mendalam kan ya teori gitu. Iya, benar-benar Jadi ya. kayak, ada perpustakaan nih masuk Iya. dong kayak kan Iya. jadi oke dan gitu. Makanya diajarkan sama dari pustakawannya sama dosen langsung tuh kayak ternyata ini cara presentasinya, kayak cara untuk pemakaian RFID, cara penggunaan kayak kita pemakaian untuk apa namanya sling ya buat katalogisasi organisasi ya. gitu. Berarti kalau misalnya RFID, SLIM itu yang betul kan tentang teknologi itu kan? Iya. Berarti perpustakaan ini juga belajar tentang teknologi berarti? Iya, kami ada mata kuliah teknologi digital kan. Oh ada? Iya. Oh berarti perpustakaan itu ada juga yang masuk ke teknologi juga ya Kak? Iya kak. Berarti kan nggak cuma kayak bukunya aja berarti? Bukan, kan sekarang perpustakaan itu juga ada yang perpustakaan yang online kan. Jadi kita nggak harus untuk yang pemustaka itu nggak harus datang ke perpustakaan langsung. Kan ada perpustakaan online-nya. Jadi kita meminjam bukunya cuma lewat website. Kan lebih enak tuh kan. Iya benar-benar. Sama menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Ya, berarti perpustakaan itu tuh nggak yang kuno-kuno itu kan Kak? Iya, malah lebih modern sekarang. Iya, berarti perpustakaan tuh nggak cuma orang buku kita belajar kita harus swimming di dalamnya nggak boleh berisik gitu Kak? Enggak kak. Berarti kayaknya kita nih ada ketinggalan informasi nih berarti ya Kak? Iya. Oh, berarti ternyata di dunia ini udah ada yang udah berkembang. Di perpustakaan juga ada teknologinya ya Kak? Ada nggak sih Kak yang kayak yang di bidang kayak di literatur atau yang di bidang anak, di bidang pemasaran itu juga ada nggak sih Kak yang maksud aku tuh di semua bidang Itu ada nggak kan? Itu kan kami juga ada belajar tentang literatur anak dan remaja. Ada mata kuliahnya. Jadi kalau Itu untuk kita kerja bisa menjadi dosen kan. di bidang anak dan itu Iya, kan ada mata kuliahnya tuh literatur anak dan remaja. Itu ada kami membahasnya tentang cara kita berinteraksi dengan anak. Kan ada batasan usia-usia tertentu gitu. Nah, kami juga ada belajar itu loh Kak. Oke, berarti kita ada juga nih musim anak juga berarti ya? Iya. Berarti kan Kak Viola nih, kepengen itu kan dari kecil, dari dulu sekolah tuh Kak. Kakak udah siap belum sih sama yang anak-anak gitu kan? Sebelumnya kalau untuk ditanyakan udah langsung terjun langsung untuk anak-anak, sebenarnya kan kita kan udah diajarkan kan dengan materi yang apa dikatakan sama Rizka tadi kayak kita udah belajar tentang miracle law, jadi untuk membacakan cerita dongeng karena kita harus tahu loh tekniknya seperti apa. Jadi kan karena nggak semua anak tuh bisa memahami isi topik atau cerita dari yang kita bicarakan sama anak-anak. Kita tuh harus menarik daya tarik untuk anak minat baca itu mereka gimana kayak misalkan contohnya diajak kita harus baca ini ya, nggak harus kayak gitu, kita ada teknik tersendiri gitu. Misalkan kamu suka apa ditanya, terus kamu suka cerita apa, nanti kita ada loh kita mengadakan ini kegiatan ini kan. Misalnya kayak di perpustakaan yang lain tuh biasanya yang saya tahu itu kayak ada namanya kegiatan kelas untuk membaca anak. Jadi itu anak-anak tuh misalnya ada jadwal tersendiri kayak misalnya di hari Rabu atau Selasa tuh mereka ada jadwalnya. Jadi sana anak-anak yang datang ke perpustakaan itu kayak yang awalnya nggak tahu buku jadi tahu lebih banyak gitu. Jadi emang dari orang tuanya juga sih yang jadi anaknya karena itu memperkenalkan diri kan anaknya juga ternyata oh ada buku ini cerita anak bukan dong sih kayak buku pengetahuan juga ada loh banyak di situ. Jadi kayak anak-anak ini bisa gimana ya biar mereka nih pengetahuan mereka lebih banyak gitu. Jadi itu sih. Berarti kala itu ada sangkutnya nggak sih Kak sama psikologi? Berarti perpustakaan tuh juga ada membahas soal psikologi. Iya, kami juga ada matkul psikologi pustakawan Kak. Berarti beda psikologi nih. Berarti kalau bisa dibilang nih Kak, aku tadi kita ngobrol tentang jurusan perpustakaan. Berarti ini kan ada nyambung juga sama mata kuliah apa aja nih di perpustakaan Kak. Kalau bisa dibilang kalian ada belajar tentang teknologi, ada tentang pemasarannya juga, ada tentang psikologinya, ada tentang perpustakaan itu sendiri. Berarti kalau bisa dibilang kayak kalian tuh mengambil semua mata kuliah yang ada di universitas berarti kan? Iya, kita juga diajarkan namanya desain web juga kan. Kita tuh kayak lebih belajar untuk
desain web, misalkan kayak website perpustakaan, kita diajarkan sama dosennya langsung. Oh, iya, iya. Jadi kita nggak main asal bikin ada tekniknya sendiri juga. Kayak misalkan cara layoutnya gimana, cara desain untuk tata tulisannya gimana, ukuran fontnya berapa, itu diajarin semuanya kan. Dari ukuran ininya kayak fontnya dia, terus gambaran untuk portal headernya juga. Banyak sih diajarkan sama dosen-dosen di sini juga gitu sih Kak. Kalau kayak gitu susah nggak sih Kak belajar di jurusan perpustakaan ini? Karena kan tadi kan dibahas tuh kayak ada bahasa ini, teknologi, psikologi, anak ini. Jadi kalau misalnya orang pasti dengar tuh pasti kayak itu banyak nih yang mau dipelajari gitu kan. Bukan Kak tuh. Jadi sebenarnya di jurusan perpustakaan itu susah nggak sih Kak belajar? Kalau sebenarnya di mata kuliahnya memang banyak kan. Memang yang membuat kalau menurut aku itu nggak susah karena dosennya itu baik-baik loh Kak. Dosennya Lebih banyak berdiskusi juga sih Kak sama mahasiswanya, lebih lebih pendekatan ke mahasiswanya. Jadi kalau misalkan kayak kita ada kesulitan tersendiri, itu kadang dosen langsung bertanya ke kita kayak atau kita bertanya langsung ke dosen. Kan karena kan nggak semua pemahaman kita lebih luas daripada dosen kan. Kayak apalagi pengalaman dosen-dosennya lebih luas daripada kita. Jadi kayak kita harus tahu ternyata dosennya kayak berarti mereka harus ada pengetahuan juga gitu. Untuk pendekatan ini kita juga harus tahu sih karena kan karakter dosen juga beda-beda. Iya, benar-benar. Harus tahu kayak gitu. Iya. Dan untuk semuanya tuh baik-baik kok Kak. Baik-baik banget ya. Iya. Dan dosennya itu seru loh Kak untuk Iya, diskusi. iya. Berarti bisa dibilang tuh dosen itu nggak galak-galak berarti kan? Enggak ada dosen yang dalam di jurusan perpustakaan. Ini yang kalau gue tahu ini perpustakaan yang mana nih, universitas mana nih, tentunya masih Indonesia lagi. Terkhususnya di perpustakaan untuk jurusan perpustakaan di Universitas Negeri Padang. Ini mungkin juga iklan ya teman-teman ya. Ini kalau gue tahu kalau misalnya nih Kak, jurusan dari sosial, mereka kan observasi ke lapangan nih Kak, kayak observasi gimana sih lingkungan masyarakat itu bersosialisasi kebudayaannya gitu, atau yang peninggalan jauh, kan tugas itu kayak mau motor-motor itu kan pakai kamera di lapangan tuh Kak. Kalau sekali ini kalau kerja selain tugas materinya gitu kan Kak, gimana sih Kak tugasnya? Kalau di selain materi, kami juga ada melakukan observasi ke perpustakaan-perpustakaan daerah dan perpustakaan universitas lain, Kak. Kalau saya dulu udah ketiga tempat sih Kak. Dari yang pertama tuh kan ada namanya perpustakaan daerah provinsi, yang provinsi juga kan. Yang kedua tuh yang namanya institusi teknologi Padang. Jadi kan di UNAN juga bagus sih Kak. Jadi kan kita kan selain di ya orang lain tahu kan hanya di UNAN aja kan. Tadi ITB itu juga ada perpustakaannya gitu loh. Institut itu memang ada ya. Jadi kayak kita tuh langsung tanya pustakawan ini, kita tuh lebih banyak pengetahuan dari mereka juga. Kita tanya dari perpustakaan daerah juga kita tanya, pustakawan dari yang ITB juga kita nanya, dari pustakawan langsung juga kita tanya langsung. Jadi kita kayak beragam informasi kita dapatin dari sana juga gitu. Berarti untuk kerja lapangan itu kita tetap sesama observasi ke lapangan, cuma bedanya nanti objeknya itu berarti ya Kak. Berarti perpustakaan ini objek itu biasanya itu kita observasi ke perpustakaannya gitu. Tapi perpustakaan itu perpustakaan universitas lain atau perpustakaan daerah gitu kan. Gitu. Yang diobservasi itu biasanya apa tuh Kak? Atau kita langsung disuruh menelaah buku juga atau gimana tuh Kak? Biasanya kalau untuk yang perpustakaan daerah itu kita juga ada belajar namanya naskah kuno. Oh, naskah kuno. Iya, kita tuh belajar ada tempat museumnya gitu. Naskah kuno itu kayak yang itu, yang apa namanya yang kertas-kertas lama yang itu kan ada. Jadi naskah-naskah yang kuno itu kan di manuskrip itu kan. Jadi tuh mereka tuh udah disediakan ruangan tersendiri dari kata pustaka langsung. Karena saya juga observasi bareng sama teman saya karena juga ternyata kayak gini ada selain kertas manuskrip kuno tuh juga ada namanya bentuk disket itu kan, kaset itu. Jadi ya kaset-kaset itu jadi kayak dalam bentuk digital mereka bikin. Terus ada juga namanya mereka juga tersedia website. Nah selain itu kalau di ITB itu hanya buku-buku aja. Jadi kalau untuk Universitas Negeri Padang ini dia udah lengkap Pak, digital ada, di yang cetak pun juga ada.
Kalau misalnya tentang naskah kuno, itu kadang udah ada kayak ada yang rusak, ada yang udah tulisannya nggak bagus. Itu tuh kalau misalnya di perpustakaan juga ada itu, berarti di perpustakaan ada belajar mengenai mengelola tentang naskah kuno itu juga, Pak? Iya ada. Ada. Itu nama mata kuliahnya apa ya? Itu nama mata kuliahnya preservasi dan konservasi, Kak. Preservasi dan konservasi. Iya, di mata kuliah itu kita belajar tentang bagaimana caranya kita melestarikan buku dan kita mengolah buku apabila buku itu udah rusak untuk kita kita perbaiki bukunya supaya bisa dibaca kembali. Gitu. Jadi sama kayak dokter buku berarti ya, Kak? Iya. Berarti dokter itu kan cuma menyelamatkan manusia, tapi juga menyelamatkan buku berarti ya, Kak? Iya. Gitu. Berarti ini teman-teman, ini kan ada dokter buku teman-teman, berarti nggak boleh yang namanya menyakiti buku, misalnya kayak dirobek, digunting, apalagi namanya kayak kita makan atau tumpah ke buku kayak berarti teman pada sedih berarti ya, Kak? Dokter buku ini pada sedih berarti ya, Kak? Oh gitu. Cukup banyak ya, Kak, yang dapat kita bahas hari ini dari awal pembahasan tadi, mulai dari topik kerjanya, gimana belajarnya, dosen-dosennya sampai ke dosen-dosen sendiri kita bahas ya, Kak. Berarti kayak dosen-dosen perpustakaan tuh alhamdulillahnya baik, pengertian sama mahasiswanya, terus prospek kerjanya juga luas, bisa nggak cuma di perpustakaan aja kerjanya, tapi tadi juga ada yang belajar ada juga bekerja ke pemerintahan, sekretaris gitu, Kak. Berarti mencakup ke semua bidang yang ada lagi ya, Kak. Terus juga kayak tadi masalah kita juga tadi ada membahas mengenai mata kuliah yang banyak, tapi ternyata tetap menyenangkan, tetap mudah gitu kan dalam belajarnya, karena dosennya mendukung juga yang pengertian ke mahasiswa gitu ya, Kak. Sekian informasi hari ini teman-teman tentang ilmu perpustakaan dari kedua narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Ngobrol santai hari juga cukup menyenangkan ke kakak semuanya. Ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman semuanya yang lagi bingung nih mau ambil jurusan apa nih buat kuliah nantinya. Ada nih loh jurusan perpustakaan gitu loh yang prospek kerjanya luas, pelajarannya seperti ini, dosen-dosen seperti ini, observasi berbagai sudah kita bahas tadi saat pas kita lagi ngobrol-ngobrol tadi ya, Kak. Kembali lagi bersama kami di ngobrol santai selanjutnya. Dadah.